Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sejarah Nabi Muhammad baik lewat video maupun lewat diskusi ya. Hari ini saya sengaja membuatkan video pembelajaran tentang sejarah Nabi Muhammad untuk memperjelas kemarin diskusi kita. Sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari lewat video yang saya share di YouTube. Ini ya, kisah kelahiran Nabi Muhammad. Jika kalian menyimak video ini, itu penjelasannya sudah sangat detail sekali. Mulai dari Nabi Muhammad lahir sampai Nabi Muhammad menikah dan menerima wahyu. Atau kalian bisa memperkaya materinya dari video-video yang lain. Ini ada banyak sekali kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa menonton video-video yang lain dari YouTube itu untuk memperkaya pengetahuan kalian. Nah, ini saya tekankan sekali lagi, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Isnin atau Senin. Isnin itu dalam hari Senin dalam bahasa Arab Saudi sana ya, Saudi Arabia, atau bahasa Arab. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Nah, kemarin sudah saya jelaskan mengapa dinamakan tahun gajah. Atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Untuk tahun yang ini kemungkinan ada beberapa perbedaan. Karena apa? Karena antara perhitungan tahun Hijriah dan tahun Masehi ini ada sedikit pergeseran ya, ada perbedaan. Ya, yang penting yang dihafalkan ini hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini tambah tahun gajah. Ya. Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia dalam keadaan yatim ya. Yatim itu sudah tidak punya ayah atau tidak punya bapak. Karena ayahnya atau bapaknya Nabi Muhammad SAW itu meninggal atau wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan. Jadi belum lahir. Nabi Muhammad usianya 6 bulan di kandungan ibunya. Ya, ayahnya siapa? Namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Sementara ibunya bernama Siti Aminah. Ini nama ibunya Siti Aminah. Sementara ayahnya atau bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah itu nama ayahnya, bin Abdul Muttalib berarti ini kakeknya ya. Oke. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ya, yang menyusui pertama, kemarin saya jelaskan Halimatus Sa'diyah ya. Halimatus Sa'diyah itu sebetulnya yang kedua, tapi yang paling lama mengasuh Nabi Muhammad dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi di saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad adalah Suwaibah atau nama lengkapnya Suwaibah al-Aslamiyah. Ini ya Suwaibah al-Aslamiyah. Ini adalah budaknya Abu Lahab ya. Ini budaknya Abu Lahab karena Abu Lahab saking bahagianya atas kelahiran keponakannya, maka Suwaibah ini dimerdekakan. Sehingga Suwaibah ini sekarang merdeka ya. Nah, Suwaibah ini adalah orang yang pertama kali menyusui Nabi. Kemudian baru Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini adalah orang yang mengasuh Nabi mulai dari usia 1 tahun sampai 4 tahun. Jadi selama tradisi orang Arab itu ketika ada bayi yang mau lahir harus diasuh oleh orang lain atau disusui oleh orang lain. Nah, sampai usia 4 tahun. Ketika usia 4 tahun ada peristiwa Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat yang lain untuk dibelah dadanya, kemudian dicuci hatinya dengan menggunakan air zam-zam. Maka hal itu diketahui oleh anak asuh dari Halimatus Sa'diyah dan dilaporkan ke Halimatus Sa'diyah. Karena Halimatus Sa'diyah takut, maka Halimatus Sa'diyah mengembalikannya kepada ibunya Siti Aminah ya. Jadi pada usia 4 tahun diasuh oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Nah, pada usia 6 tahun ibunya wafat pada saat perjalanan mengunjungi ayahnya, makam ayahnya ya. Pada saat Nabi Muhammad diajak ziarah ke makam ayahnya, tiba-tiba waktu pulang ibunya atau Siti Aminah tadi wafat dalam perjalanan dan dimakamkan di desa Abwa. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib hingga berusia 8 tahun. Kemudian kakeknya juga meninggal. Kemudian pada usia mulai 8 tahun tadi
diserahkan ke pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, itu juga ada dalam video yang saya share kemarin ya. Jadi sejak usia 8 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib hingga remaja. Ya, kemarin sudah dijelaskan di video. Nah, saya lanjutkan langsung pada usia 12 tahun Nabi Muhammad mulai berdagang ke Syam, bertemu dengan salah satu pendeta yaitu pendeta Bukhairah yang mengetahui tanda-tanda kenabian. Kemarin sudah saya jelaskan tanda-tanda kenabian ada di punggung bagian kanan ya. Nah, itu terus kemudian saya lanjutkan langsung. Hari ini kita akan mempelajari ini. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW ketika setelah menikah dengan Khadijah pada usia 35 tahun, itu diberi Al-Amin. Menikahnya pada usia 25 tahun ya. Terus pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering melakukan uzlah atau berhalwat. Atau bahasanya bertafakur atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Itu pada usia 40 tahun. Nah, tujuannya Nabi Muhammad ini adalah bertafakur atau berpikir. Karena pada saat itu, zamannya itu, masyarakat itu seperti orang-orang jahiliyah. Tingkah lakunya. Nah, oleh karena itu pada usia 40 tahun ini, Nabi Muhammad berpikir mengasingkan diri di Gua Hiro. Nah, maka pada tanggal 17 Ramadan, tepat pada tanggal malam 17 Ramadan, itu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril datang, kemudian memeluk Nabi Muhammad, kemudian menyuruh Nabi Muhammad membaca. Nah, karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca, maka Nabi Muhammad menjawab, "Ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca." Terus didikte oleh malaikat Jibril, suruh mengikuti. Itu turun wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ini suratnya ya, mungkin kalian sudah hafal. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pulang dan menceritakan kejadian ini kepada istrinya yang bernama Khadijah. Istri Nabi Muhammad bernama Khadijah ya. Terus cerita bahwa Nabi Muhammad telah didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi pada waktu itu belum tahu kalau dia itu malaikat Jibril. Terus kemudian Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk menemui sepupunya Khadijah. Sepupu Khadijah itu kebetulan ahli kitab yang bernama Waraqah bin Naufal ya. Jadi di sini Nabi Muhammad menceritakan semuanya kepada Waraqah bin Naufal, kemudian Waraqah bin Naufal menjelaskan bahwa yang telah mendatangimu adalah malaikat Jibril, kamu itu adalah orang pilihan, yaitu orang yang sebagai nabi, orang yang dipilih Allah sebagai nabi ya. Nah, sejak itulah Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Kemudian Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu yang pertama juga sering ke Gua Hiro lagi dengan harapan mendapatkan wahyu berikutnya. Tapi waktunya sangat lama, nggak ditemui oleh malaikat Jibril. Ketika itu ditemui malaikat Jibril lagi di Gua Hiro dengan menyampaikan wahyu surat Al-Muddatsir ayat 1-7 yang intinya untuk berdakwah kepada umat dan keluarganya. Jadi sejak turunnya surat Al-Muddatsir ayat 1-7 ini Nabi Muhammad disuruh berdakwah kepada keluarga dan teman-temannya. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW itu pada periode pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi sejak turunnya surat Al-Muddatsir ayat 1-7 ini. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan Nabi Muhammad selama 3 tahun di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Mengapa dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Karena pada waktu itu, jika ada orang yang masuk Islam, pasti langsung disiksa. Ya, banyak sekali budak-budak yang masuk Islam. Contohnya Bilal bin Rabah. Ketika ketahuan masuk Islam, langsung disiksa oleh majikannya dengan ditindih batu besar dan diseret pakai kuda. Terus ada lagi Habab bin Al-Arad dirantai dengan rantai besi yang sangat panas. Sehingga kulitnya terkelupas hingga terlihat tulang belulangnya. Itu banyak sekali penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan Nabi Muhammad kurang lebih selama 3 tahun di Mekah. Kemudian dilanjutkan dakwah secara terang-terangan pada tahun keempat kenabian.
dakwah secara terang-terangan diawali sejak turunnya surat Al-Hijr ayat 94-95 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Sejak turunnya surat Al-Hijr ayat 94-95 ini, Nabi Muhammad mulai menggalakkan dakwahnya kepada kaum masyarakat di Mekah dengan cara mengumpulkan masyarakat di Gunung Sofa. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengajaknya. Nah, ketika dakwah secara terang-terangan ini banyak sekali yang menentang, terutama pemuka-pemuka Mekah pada waktu itu. Oleh karena itu, sejak dakwah terang-terangan ini, tantangan dakwah Nabi Muhammad semakin berat karena banyak sekali yang memusuhi Nabi Muhammad. Nah, namun Nabi Muhammad tetap tabah dan sabar dalam berdakwah. Nah, mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi tadi, ada beberapa orang yang masuk Islam. Orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Jadi di sini perlu kalian ingat-ingat, orang yang pertama kali masuk Islam disebut as-sabiqunal awwalun. Dari golongan wanita dewasa, yang menjadi as-sabiqunal awwalun adalah Siti Khadijah. Dari golongan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu, Ali berusia kurang lebih 8 tahun. Ya, dari golongan budak, yaitu Zaid bin Haritsah. Ini Zaid bin Haritsah itu semula budaknya Nabi Muhammad. Tapi karena udah Islam terus dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkatnya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian dari golongan saudagar ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Ada kurang lebih 14 orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Tapi di sini yang perlu kalian hafal, ini hanya beberapa saja. Nah, jika kalian baca ini adalah daftar nama-nama orang yang pertama masuk Islam ya. Ada banyak sekali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi bab kelima ini. Untuk memperkaya materi, kalian bisa melihat tadi ya di YouTube udah ada penjelasan banyak sekali mengenai bab kelima. Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.